Masih lagi yang mau tanya lagi tuh? Bacakan. Ya. Kesian orang nunggu tuh, nggak bilahan mana tuh? Ya. Ustaz, lebih afdal sholat tapi tidak khusyuk karena imamnya terlalu cepat. Apa lebih baik sholat di rumah saja karena ini lebih khusyuk? Bagaimanapun salat berjamaah lebih utama daripada salat dewe. Beda. Dia bilang khusyuk. Salat dewe itu nyusuk cuma. Iya, lain. Sallallahu berkata salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi basbanasyina darajatan. Salat berjamaah lebih utama dari sendirian dengan 27. Saya mengatakan 25. Kenapa 25? Bertambah banyaknya jamaah itu bertambah datang ke abdalan itu, kelebihan itu. Bagaimanapun juga, kau bilang khusyuk salat kau. Siapa yang bilang kau bilang dewe? Yang khusyuk itu orang bisa lihat dari jauh. Tengok. Kemarin ada gempa bumi sering enggak waktu tsunami apa kemarin tuh? Ada di India apa kau tengok tuh? Ada yang pas gempa itu, ya ada. Orang pada ngabur, ada imam tenang begini tangannya dikit. Ada enggak? Ada yang khusyuk. Kalau imam kita di sini ya goyang lah nih. Paling dulu tuh imamnya keluar sana tuh. Iya. Ya. Itu. Jadi khusyuk itu yang paling mantap itu memang berimaman lebih rapi. Jadi kalau kita masih kurang bagus kan nampak malu tidak dengan orang banyak itu, enggak malu. Nah imam kan lebih kita rapi. Coba kalau dewean, kadang peci itu balik-balik, baju tak bercuci, kain robek, gigi entah kemana cerita, menghadap televisi pula. Betul. Iya, bagaimanapun tetap salat berjamaah itu khusyuk dan khusyuk lain masalahnya. Ya dah, salat berjamaah lebih utama. Kalau dibilangkan nanti khusyuk masing-masing khusyuk kau tu macam mana lah khusyuk kau? Jauh. Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu sajalah. Ya. Rumah dekat masjid ni nak ke rumah sembahyang. Ke masjid. Itu ada tangga-tangga masjid ni. Memang botak kau nanti insya-Allah kalau kau mati kau tak dengar suara azan, yang kau dengar suara organ cuma tengoklah nanti. Biar aku ngomong nih tetangga masjid ni. Ujung-ujung yang jantan dulu. Baca. Itu nak bertanya lagi tuh kalau kita marahi. Adakah doa supaya sholat khusyuk Ustaz? Allah saja bilang aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, di Jumat itu wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu. Itu di khutbah Jumat itu di ujung tuh ada itu kan. Dirikan salat karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Satu. Kata Allah, aqimis salata li dzikri. Salat itu dirikan untuk ingat kepada aku. Ada dah lebih khusyuk Ustaz dia bilang. Ini kacau nih kalau masalah itu. Tadi saya bacakan Quran surah Al-Baqarah tadi kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Apa modalnya ini khusyuk? Modal dulu. Pertama, kata ulama daripada segi pakaian, makanan, minuman kita. Pakaian, makanan, minum kita itu mesti halal. Ini dengan sebab 3 macam itu yang halal itu akan berbekas pada diri seseorang. Mudah dia dapat ilmu, mudah dia menyerap, itu masalahnya itu. Karena satu ketika Rasulullah SAW di hadapan Ka'bah, Nabi ada orang berdoa begini tangan diangkat, ya Rab, ya Rab. Itu hadis nomor 4 di Arba'in Nawawiyah itu. Kata Nabi bagaimana mustajab? Tengok tuh kata Nabi. Malbasu haram, pakaian haram. Masyarabu haram, minuman haram. Wa ghudhiya biham, makanan haram. Fa anna mustajab, bagaimana mustajab? Dia tidak makan haram dah, tapi duitnya itu duit celeng, duit babi, duit celengan masjid pula. Itu dia beli masjid, beli baju. Minuman tak minum khamar, tapi duit ini nyuri, duit ini korupsi. Itu maksudnya itu. Itu sebab salat itu pertama tidak khusyuk itu. Baru amalan tadi dikatakan. Syarat-syarat salat yang rukun syarat yang 13 tadi tak termasuk 4 tumakninah jadi 17. Itu tadi. Jadi kalau nak modal itu 3 itulah dulu. Jadi kalau kita mau kasih makan anak kita, ya ada makankanlah yang memang halal.
ya walaupun dikit betul-betul baik ya, apalagi kalau halal banyak bisa halal. Itu kita nih kadang asal dapat, kasihan anak itu terimbas nanti tidak. Uang korupsi awak mati, anak itu kasihan nanti terlunta-lunta. Sedangkan makanan bagus saja belum tentu keluar bagus dan baik. Wah, apalagi kalau makanan jelek. Karena istilah kita dulu, kalau kita tanam kelapa tumbuh saja ilalang di samping-samping pohon kelapa. Tapi tanamlah ilalang, walaupun tak ditanam abadan tidak bakal tumbuh tuh kelapa. Jadi kalau kebaikan itu ada saja kadang-kadang gangguannya. Paham tuh? Kata Allah bilang, ingat tuh, innal hasanat yudhibnas sayiat. Segala kebaikan tuh menghilangkan kejelekan. Ayo, itu saja kalau tidak khusyuk. Kenapa lagi? Baca. Nah. Kasih tuh. Enak kan kalau kiri kanan tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh sholat duha berjamaah? Salat duha itu ada 7 salat. Ada salat 7 salat sunnah berjamaah. Ada salat yang 7 itu salat sunnah tapi tidak tidak sunnah berjamaah, termasuk salat duha. Salat tasbih itu tak termasuk, tapi ada orang melakukan berjamaah. Salat tasbih ada. Ya. Maka ulama mengatakan di kitab I'anatul Talibin itu di situ seandainya salat duha itu berjamaah Anda lakukan atau salat tasbih dilakukan berjamaah, ulama berkhilaf-khilafan pendapatnya apakah dapat pahala atau tidak. Itu saja. Jadi kalau kita jelas-jelas ragu pahalanya, buat apa bikin? Suruh masing-masing tuh duha. Ada yang mau 2, ada yang mau 4, ada yang mau 6, ada yang mau 8, ada yang mau 12. Itu orang ada melakukan duha itu bersama-sama. Samalah salat taubah tuh. Dia sunnah tapi tak sunnah berjamaah. Kalau aja kita salat taubah berjamaah, buat apa sama kau? Kau pendosa, aku tidak. Dia bilang, tersinggung berat deh. Kaulah. Paham tak tuh? Iya. Itu tadi. Ya. Itu di petunjuk indah tuh ada tuh di bab yang ke-8 yang belakang tuh masalah jadwal halaman jadwal yang 10. Tengok tuh masalah salat di situ ada sedang 7 salat yang 21 macam itu 7 14 7 sunnah berjamaah, di antara salat tarawih itu sunnah berjamaah juga. Ya, kalau tentunya salah satu di antaranya itu salat duha, sunnah tapi tidak sunnah berjamaah. Anda lakukan kata ulama entah dapat entah tidak pahalanya. Itu sajalah. Jelas? Nah,